Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa pandai kelas 5? Tentulah kalian baik-baik saja. Sama halnya Bapak dan Ibu guru di sekolah, senantiasa baik dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dengan memakai masker bila bepergian, menjaga jarak, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun pada air mengalir. Melalui kesempatan ini pula, Bu Guru menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu kalian di rumah yang sudah senantiasa sabar mendampingi anak-anak belajar di rumah. Dan kalian harus tetap patuh pada keduanya, serta kepada siapapun. Perkenankan, nama Ibu Sri Mulyani, SPD Guru kelas 5 SDN 1 Ngeringin. Pembelajaran hari ini yaitu masih dalam pembelajaran jauh-jauh. Kelas 5 semester 2. Tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran ketiga, muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Oleh Sri Mulyani SPD, SD Negeri 1, Ngeringin. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mencermati artikel, siswa dapat menemukan pokok-pokok pikiran setiap paragraf dengan tepat. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial budaya Indonesia secara rinci. 3. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat membandingkan hak dan kewajiban masyarakat dengan benar. Mari kita cermati bersama artikel berikut, yaitu dengan judul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Desa Lamalero, Kecamatan Wulandani, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalero memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarangan paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan
memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu. Baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalero. Anak-anak, dari bacaan tadi ada berapa paragraf ke artikel tadi? Ya, dapatkah kalian menemukan pokok pikiran daripada masing-masing paragraf? Ya, dari bacaan tadi ada 4 paragraf, yaitu ini adalah paragraf pertama. Paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Dan ini adalah paragraf keempat. Setelah anak-anak mengetahui paragraf tadi, dalam bacaan tadi ada 4 paragraf, kita masuki tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Ada 5 langkah menentukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tanda info penting dalam tiap paragraf. Pokok pikiran paragraf ini terletak pada awal paragraf atau disebut sebagai paragraf deduktif, yaitu daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Kalimat pertama disebut sebagai kalimat utama, sehingga kalimat kedua dan seterusnya disebut sebagai kalimat penjelas. Dari artikel di atas, kita juga menemukan kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi. Kebiasaan itu disebut interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembangunan nasional. 1. Ekonomi, kerjasama dalam kegiatan ekonomi. 2. Sosial budaya, yaitu alkulturasi budaya yang diterapkan pada seni, bangunan, dan upacara adat. Manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang dimaksud kebutuhan pokok adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah penunjang kebutuhan pokok, misalnya punya HP, dan lain-lain. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang mewah, misalnya mobil. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam berinteraksi, kita wajib memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing dari kita, agar tidak terjadi perselisihan. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara. Hak pada umumnya dapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mempengaruhi pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintahan, yaitu pasal 27 ayat 1. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya, pasal 28. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayainya, yaitu pasal 29 ayat 2. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu Pemda, pasal 23A. 2. Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan baik-baik, pasal 27 ayat 1. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, pasal 30 ayat 1. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa, agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, setelah mendapat penjelasan terkait ide pokok dalam paragraf, penjelasan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, selanjutnya kalian perhatikan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kalian. Interaksi sosial apa saja yang sering terjadi? Terima kasih, tetap semangat belajar.